Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan ya untuk kita bisa kembali belajar di siang hari ini untuk kembali meneruskan pembelajaran kupas tuntas kata-kata atau lafat-lafat yang dianggap pelik di dalam Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada surah Ali Imran ya, ayat ke 152. Maka hari ini kita lanjutkan untuk di ayat berikutnya, yaitu surah Ali Imran ayat 153. Baik, kita langsungkan saja ya untuk mengupas lafat-lafat yang dianggap pelik, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk ke ayat 153 di dalam surah Ali Imran ayat 153. Ini lafaz yang seringkali dianggap pelik atau susah atau sering membuat orang keliru atau kurang tepat di dalam membaca, itu ada di awal ayat. Nah, ini ya, yaitu di awal ayat dalam lafaz iltus'iduna ya. Nah, di situ ada huruf zal ya, zal yang sukun. Zal yang sukun bertemu dengan huruf ta. Zal yang sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Nah, kebanyakan di sini bisa ini ya, apa namanya, bisa terjadi beberapa kesalahan. Yang pertama, kesalahannya ada di huruf zal, yang mana zalnya terpantulkan untuk mengucapkan huruf ta, ya. Itu, nah, seperti itu. Atau tertukar dengan huruf-huruf yang lain ya, zalnya seperti yang sudah pernah kita sampaikan beberapa kali. Atau kalau tidak, dalnya menjadi tidak jelas sehingga seolah-olah terbaca idgham dengan huruf ta menjadi iltus. Ya, iltus. Sehingga ini eh, kurang sesuai ya. Maka yang benar adalah ya masing-masing dibaca dengan izhar ya. Zalnya harus diizharkan. Jadi terbaca dengan jelas sesuai dengan sifat-sifatnya. Itu, itu, ya, seperti itu. Yaitu untuk kata pelik ya, lafadz pelik yang pertama di pertemuan siang hari ini. Kita lanjutkan sesuai yang di buku ini, yaitu kita langsung ke Ali Imran ayat 158. Ya, 158. Nah, di sini juga ada yang menjadi perhatian yaitu pada lafadz
La ilah, la la ilallah ya. La ilallah. Jadi di sini huruf pertama itu lam ya. Huruf pertama itu lam. Bukan li'ala tetapi la'ila ya. Bukan li'ala tetapi la'ila. Nah, terkadang orang ada yang kebalik membaca ya, dan tidak hanya di ayat ini juga ya, beberapa di tempat yang lain, cuman nggak ingat juga ya. Ketika kita mendampingi talaki, nah, huruf-huruf yang semacam ini seringkali membuat tidak sinkron ya, apa yang dilihat dengan apa yang ingin diucapkan ya. Sehingga harusnya eh, la ila menjadi li'ala atau yang lainnya. Nah, begitu. Nah, itu di ayat 158. Selanjutnya di ayat 159 ya. 159. Nah, ini lafadz yang dianggap pelik ada di sini. Nah, yaitu pada lafadz fil amri ya. Wasyawirhum fil amri. Nah, di sini kebetulan ada wakaf jaiz. Nah, maka biasanya orang kalau sampai di ayat ini dia akan berhenti, ya akan wakaf di situ. Nah, di sini seperti di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, di sini ada dua huruf sukun ya. Yang satu sukun asli, yang satu lagi sukun karena wakaf. Nah, maka ini kedua-duanya harus ditunaikan ya sukunnya. Jangan fil am, jangan juga fil amr. Nah, tetapi ini setiap huruf itu membawa sifatnya masing-masing. Kebetulan mim dengan ro, ya ini sifatnya ada persamaan, yaitu masing-masing memiliki sifat tawasud. Maka tunaikan tawasudnya. Selain tawasud, ya roknya ini dia berhubungan dengan fathah. Maka dia dibaca dengan tebal atau tafkhim ya. Maka jangan fil amr. Nah, itu sifatnya sudah tertunaikan, tetapi ketebalan roknya belum tertunaikan. Maka roknya perlu ditebalkan fil amr, fil amr, fil amr. Nah, begitu ya. Amr. Ya. Jadi ya, bukan tapi er. Nah, caranya sama, yaitu dengan cara agar roknya ini tebal, itu diucapkan dengan cara menaikkan pangkal lidah. Ya. Kami sudah buatkan videonya bagaimana cara menaikkan pangkal lidah ya, bisa dilihat di beranda. Eh, Nanti akan ketemu ya video cara mudah melatih dan mengetahui apakah pangkal lidah kita sudah naik ataukah belum. Jadi bisa dilihat nanti ya. Nah, itu di ayat 159 untuk lafadz yang seringkali dianggap pelik, dan memang ini betul ya. Karena kami sering menjumpai orang ketika wakaf pada dua huruf sukun seringkali kurang sesuai. Selanjutnya di ayat 161. Ayat 161 itu ada di sini ya. Nah, di sini, tapi nanti akhirnya di sini. Wakaf pada lam yang tasdid. Nah, biasanya ini juga kerap kita eh, temukan ya di lapangan, begitu kan.
bahwasanya orang yang bertemu dengan huruf tasdid seperti ini seringkali tasdidnya tidak terbaca sehingga hanya terbaca dengan ayyahul. Nah, kalau seperti itu, nah ini lamnya baru satu ya. Padahal di sini lamnya ada dua ditandai dengan tasdid. Maka tunaikan tasdidnya dengan gul. Ayyagul. Nah, ada gul. Nah, begitu ya. Nah, itu cara membaca ketika wakof pada huruf yang bertasdid yang dia tidak ada gunahnya. Nah, kalau ada gunahnya ya nanti beda lagi ya. Misal pada nun bertasdid atau mim bertasdid. Dan di sini juga ada nun sukun bertemu dengan ya. Nah, ini walaupun di buku tidak dicantumkan, tapi ini juga kadang menjadi lafadz yang agak pelik juga ya. Ketika membaca nun sukun bertemu ya, yaitu pada idgham bigunnah, ya, idgham bigunnah. Nah, dia adalah idgham bigunnah yang dibaca dengan nakis ya atau tidak sempurna. Maka ya jangan langsung ditekan dianya ya, tetapi nunnya masih tersisa separuh, kemudian yaknya juga masih tersisa separuh. Jadi bukan ayya tetapi ayya. Ay, ya. Ketika ay, nah, di sini kerasa ya ada sesuatu yang melewati rongga hidung. Tetapi kalau kita membaca dengan mentasdidkan ya menjadi ayya, nah, di sini nggak ada yang kerasa ya, karena semuanya masuk ke mana ini ke rongga mulut ya, semua masuk ke rongga mulut, nah, sehingga dia tidak lagi menjadi idgham bigunnah ya, tapi menjadi suara al-jauh. Nah, sehingga kaidahnya jadi tidak sesuai. Pun juga kaidahnya tidak sesuai, hasil talakinya juga tidak sesuai. Nah, maka idgham yang nakis ini memang perlu menjadi perhatian ya. Itu di ayat berapa tadi? 161 ya. Ketika wakaf pada lam yang bertasdid, kemudian kita tambahkan dengan idgham yang nakis. Kita lanjutkan ke lafadz pelik yang setelahnya yaitu di ayat 171. Nah, ini dari 161 langsung 171 ya. Kalau ada yang ingin bertanya di antara 162 sampai 170, nah dipersilahkan ya. Kalau nggak ada ya kita sesuaikan dengan yang tertulis di buku ini saja. 171 mana ini? Ya, ini 171. Ini lafadz yang sering dianggap pelik ya, ada di sini. Ya, di wafaulin ya. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, tanwinnya tetap terbaca. Nah, ini kesalahan yang pertama. Yang kedua, ya, tanwinnya tidak dibaca, tetapi lamnya hilang. Berhenti di huruf dot yang sukun saja. Atau yang ketiga, huruf dotnya mantul ya. Wafadl, wafadl. Jadi ada pantulan ketika mengucapkan ini. Jadi wafadl. Nah, fadl, nah itu kan dia mantul. Lam sukunnya terbaca, dotnya terbaca, tetapi dotnya menjadi mantul.
Nah, itu tiga hal yang seringkali terjadi. Nah, maka bagaimana untuk mewakaf di sini? Ya, seperti yang tadi ya di fil amri tadi. Maka tunaikan sifat dari huruf dot, yaitu sifat rokhawahnya, sama sifat istitolahnya, kemudian lamnya yang punya sifat tawasub juga ditunaikan. Ya, tetapi ini jangan sampai disambungkan karena nanti bisa berpotensi membuat huruf dot menjadi mantul. Tetapi juga jangan diputus terlalu lama. Jadi fau, fau, ya, wa fau, ya, bukan wa faul. Nah, kalau faul dia nanti dotnya jadi mantul. Ya, maka wa faul. Nah, begitu. Jadi huruf dot tidak mantul. Ya, huruf dot tidak boleh mantul karena dia tidak ada sifat kolkolah dan lamnya disukun. Karena yang dibaca lam berharokat ketika dibaca dia hanya yang fathah tanwin kan menjadi mat iwad ya. Kalau dia kasroh tanwin maka ya tetap dia dibaca sukun. Itu di ayat 171. Nah, setelah itu lanjutannya ada di ayat 172. Nah, di sini ya, 172. Ya, ini juga sama kondisinya dengan yang tadi, yaitu di al-qorhu ya, al-qorhu. Nah, ini juga wakaf pada dua huruf sukun ya. Roknya sukun asli, kemudian haknya sukun karena wakaf. Nah, maka haknya juga harus disukunkan dan dia harus dibaca. Ya, maka tunaikan saja seperti sifat-sifat yang sebelumnya. Ya, roknya tawasud, kemudian haknya dia rokhawah. Ya. Al-qarah. Ya. Qarah. Ya. Al-qarah. Nah, seperti itu ya. Bukan korah. Kalau korah nanti seperti yang tadi, fadl tadi itu. Roknya jadi mantul. Maka al-qarah. Qarah. Nah, jadi memang tipis ya. Maka ya perlu diperhatikan konsepnya. Setelah itu baru dilatih pelan-pelan ya. Dan dilatihnya juga ini ya, kalau membaca harus yang keras karena kalau nggak keras malah nggak dengar semuanya ya begitu. Itu di ayat 172. Kita lanjut di ayat 188. Wah, ini surah ayat terakhir di Ali Imran ya. 188. Mana ya? 188. Nah, ini menjadi yang terakhir nanti kemudian masuk ke surah An-Nisa. Di 188 di mana ini? Atau wa yuhibbu. Mana atau wa 188. Oh, ini. Nah, di sini ya. Ini yang di dalam buku dituliskan ini termasuk lafadz yang seringkali membuat orang itu
merasa sulit untuk membaca. Dan ini juga sering kita temukan ya, ketika kita menyimak dalam forum juga sama. Di sini kebanyakan kesalahannya itu terbaca seperti gunnah atau wa yuhibbuna. Nah, begitu. Padahal di sini tidak ada eh, hukum yang dibaca gunnah ya. Di sini hanya ada waw sukun, kemudian ada waw yang bertasdid. Maka bagaimana? Ya sudah, idghamkan saja ya. Waw yang di sini, waw yang sukun ini kemudian diidghamkan ke sini. Nah, ini namanya idgham mutamasilain ya, tetapi tidak ada gunnahnya. Maka jangan adawa. Tetapi dia justru malah kalau ada idgham kan jadi idgham nakis ya. Tapi di sini kamil ya. Maka adawa, adawa. Nah, ada kamilnya dan ada sedikit nabernya karena untuk menegaskan bahwa di situ adalah huruf waw yang asli ya, bukan huruf waw mat tetapi waw asli yang ada di dalam deretan huruf-huruf hijaiyah. Jadi atau ya, atau yuhibbuna ya. Jadi tidak perlu digunakan, cukup ditunaikan idghamnya saja. Yaitu di surah Ali Imran untuk yang terakhir yang dianggap pelik. Nah, kita langsung masuk ke surah An-Nisa. Ya, di surah An-Nisa ini mana? Oh, belum ya. Nah, ini dia. Di surah An-Nisa ini yang sering kali orang salah membaca adalah di sini. Dan ini sampai sekarang masih belum selesai ya. Apa namanya? Permasalahannya. Masih saja kita temukan ya, masih saja kita temukan ketika orang membaca ya wakaf pada hamzah yang harokatnya fathah tanwin, dia dibaca sukun. Wanisa, masih saja ada yang seperti itu. Padahal hukumnya jelas ya, dia mat iwat ya atau mat modifikasi tanwin. Ketika wakaf pada fathah tanwin, harusnya dia berubah menjadi mat panjang dua harokat, bukan disukun. Nah, seringkali kita temukan bahkan bukan beberapa ya beberapa hari yang lalu ya, belum ada sepekan juga kita menemukan lagi, walaupun bukan langsung dari kita ya, dari salah satu peserta yang eh, dari temannya ya, temannya gitu kan, yang ketika itu sempat eh, ya apa rame lah begitu kan, ketika wakaf di sini dan ternyata temannya itu dari pesantren ya, dari pesantren dan wakafnya ketika ada di sini hamzahnya dibaca sukun. Alasannya karena tidak ada alifnya di belakang sini. Wah, ini kan juga merepotkan ya. Sedangkan yang bertanya itu bukan background pesantren ya. Karena dia backgroundnya santri rumah Quran Sulaiman begitu kan. Sehingga ya karena tidak terjadi kesepahaman, ya sudah akhirnya ya sudahlah begitu kan. Kamu begini, aku begitu gitu kan. Nah, kemudian beliau bertanya kepada kami, yang benar yang mana itu kan? Yang benar ya yang antum tadi itu, yaitu yang dibaca dengan panjang dua harokat.
Berarti ya. Ya, jadi walaupun backgroundnya pesantren ya, ya belum tentu ya, Eh, belum tentu kemudian apa yang diomongkan bisa menjadi hujah ya. Ya barangkali mungkin pas beliau belajar, pas tidak menyimak sehingga ada kesalahpahaman. Jadi yang membuat dia dibaca panjang itu bukan ini ya, apa namanya? Bukan sebab ininya, bukan sebab ada atau tidaknya alif, tetapi karena mat iwad itu adalah memang sebabnya karena tanwin, ya. Sebabnya tanwin ya, bukan alif itu. Dan kalaupun mau dilihat dari sejarahnya begitu, dulu itu Hamzah ini kan tidak ada bentuknya. Nah, tidak ada bentuknya. Maka dulu itu tulisan seperti ini. Wanisa, kemudian ada tanwin di sini. Karena dulu Hamzah kan ditulis eh, menggunakan bentuknya alif. Maka di sini sudah ada alif, kok di sini ada alif lagi. Nah, itu sesuatu yang mubadir kalau kata Abu Amr Adani. Maka ya tidak perlu dituliskan alif double dua kali. Apalagi kalau dipaksakan setelah tanwin, fathah tanwin harus ada alif. Ya, maka di sini ada alif, alif lagi, alif lagi. Ini kan sesuatu yang tidak kalau apa ya, kalau bahasa kita tidak sia-sia ya, mubadir begitu kan. Maka tulisannya dulu seperti ini. Nah, setelah bentuk hamzah itu ditemukan, maka jadilah seperti ini. Nah, sehingga nggak ada alifnya. Nah, begitu. Alifnya di sini nggak ada. Nah, tetapi walaupun nggak ada alifnya, ya tetap ya. Ya ketika wakof di fathah tanwin, kecuali pada tak marbutoh, itu dibaca dua harokat. Ya, bukan sukun. Kalau hamzahnya fathah dhammah tanwin, kasroh tanwin, maka dia disukun. Ya ini eh, apa namanya ya sedikit cerita saja karena masih ada yang seperti itu. Walaupun tadi ya ya mohon maaf ya walaupun dari pesantren ya. Ya, tetapi saya yakin apa yang beliau katakan itu tidak mewakili pesantrennya ya, tetapi mewakili dirinya sendiri. Mungkin kalau ditanyakan ke temannya juga akan disalahkan begitu. Ya, kita lanjutkan. Ini di An-Nisa ayat 1 sudah. Kemudian selanjutnya ada di An-Nisa ayat yang ke-8. An-Nisa ayat yang ke-8 yaitu di lafaz mana ini? Oh, di sini. Ya, di lafaz ulul qurba. Nah, ini juga beberapa pekan yang lalu juga sering muncul ya ketika kita membahas lafaz yang pelik dan ini dimunculkan lagi oleh penulis di surah An-Nisa ayat 8. Di sini wawunya ini tidak terbaca. Jadi tidak perlu dibaca panjang menjadi ulu tetapi langsung ya punya satu harokat ulul kurba ya, seperti itu. Nah, kalau mau ditambahkan pembahasannya, nah, mungkin yang dianggap pelik juga ada di sini ya, nah, yaitu di al-qurba. Ya, walaupun di buku tidak ada, ya, tapi ini sering kita temukan juga. Selain ini, nah, ini terutama pada ini ya huruf ro-nya ya, huruf ro yang dibaca tebal. Karena di sini ro-nya berhubungan dengan dhammah maka rok sukunnya dibaca dengan tebal,
al-qur ya, qur ya, dengan cara mengangkat pangkal lidah bukan al-qur tetapi al-qur ya. Kemudian mbaknya juga sama ya, mbaknya jangan sampai ada hembusan nafasnya ya, ba begitu kan. Karena masih banyak juga yang kita temukan seperti itu. Jadi dia ditipiskan saja ya. Bibu bukan babibu. Nah, seperti. Nah, itu juga kadang termasuk dalam lafadz yang pelik bagi beberapa orang. Tapi nggak ada masalah ya. Yang penting kita terus belajar. Maka ketika pun kita melakukan kesalahan, ketika kita dalam kondisi belajar, maka insya Allah akan tetap mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala membaca, yang kedua pahala capeknya belajar. Tapi akan berbeda ketika kita sudah tidak bisa, ya tidak mau meluangkan waktu untuk belajar, ya. Tidak mau berupaya untuk mencari guru, maka apa yang dia baca maka bisa terjerumus ke dalam dosa. Karena ya merubah huruf, kemudian merubah panjang pendek mungkin barangkali ya. Hurufnya tertukar, panjang pendeknya tertukar, sehingga maknanya jadi berubah. Nah, maka poin pentingnya bukan pada fasih tidak fasihnya. Poin pentingnya ada pada belajarnya. Nah, maka ya tugas kita ya untuk terus belajar. Nah, agar kita terhindar dari dosa ketika kita masih belum bisa melafadzkan huruf-huruf di dalam Al-Quran dengan baik ya. Karena kan faktornya banyak ya. Bisa karena usia ya, bisa karena mungkin lidahnya ada masalah ya, bisa karena ya macam-macam lah ya, itu kan. Ya itu untuk Anisa ayat 8. Kemudian kita lanjutkan. Boleh tanya, Us? Oh ya, silahkan boleh Bu. Berarti kalau sebelum wau itu ada domah, kemudian waunya tidak diberi sukun, itu dibaca satu harokat saja, gitu boleh, Us? Kesimpulannya seperti itu boleh, Us? Iya, boleh Bu. Jadi kalau kita menggunakan mushaf standar Indonesia, biasanya huruf-huruf yang tidak diberikan dobet ya atau tanda itu tidak dibaca begitu, tidak dibaca. Misalnya ini kan nggak ada ya. Kalau ini kan ada Ya, ya, au ya. begitu kan, ada. Ini juga ada ya, waqulu. Nah ini ada sukunnya begitu kan. Nah jadi diberi kesimpulan begitu ya nggak apa-apa. Oh ya. Itu kalau kita menggunakan mushaf standar Indonesia begitu kan. Tapi nanti kalau pakai mushaf standar Madinah, kesimpulannya berbeda begitu ya. Oh, Iya, karena kalau mushaf standar Madinah nanti di sini ada tandanya seperti sukun, tanda sifir itu kan. Atau bahkan ada beberapa yang seperti ya, tapi nggak ada titiknya, ada rokatnya. Nah, itu kadang memang bisa dibaca ya atau itu hanya sebagai pemanjang huruf sebelumnya. Itu kalau pakai mushaf standar Madinah. Maka harus paham dulu. Jadi kalau ya kalau di standar Indonesia begini nggak apa-apa. Seperti tadi yang jenengan sampaikan. kalau ya juga kalau tidak ada tanda sukun dibaca satu harokat saja gitu, Us. Iya, Bu. Oh Tapi ya. ada nggak itu ya? Kayaknya ada nggak tuh? Kurang tahu juga kalau huruf ya ya. Kalau ya Ya. biasanya kalau kita pakai mushaf standar Indonesia, ya-nya itu biasanya
cuman ada dua ya, ya yang ada titiknya dengan yang tidak ada titiknya. Yang tidak bertanda itu biasanya ya-nya nggak pakai titik kalau di mushaf standar Indonesia. Jadi Oh, lebih lebih mudah sih. Kalau waw kan memang nggak ada titiknya, gitu kan. ya. Ya kalau ya kan masih ada titik dan tanpa titik. Misal ini kan seperti ya tapi kan nggak ada titiknya. Nah, maka ini bukan ya tetapi alif ya. Nah, tapi ini sudah ditandai dengan fathah berdiri. Nah, maka lebih mudah. Nah, sehingga kalaupun ini kalaupun ini kelewat tidak kita baca ya masih aman ya karena kita sudah fokus ke sini ada fathah berdirinya. Seperti itu. Oh, ya. Oh, beda dengan yang Madinah ya. Beda, Bu. Saya itu, saya Eh, itu ikut ikut STTQ itu pakai ikro yang Madinah itu memang beda. Iya, Bu, emang Tapi beda, Bu. tapi saya baru jilid 5. Oh, ya masih masih eh, masih bisa terbaca, Bu, ya. Nanti Tapi kalau Mas kadang Heeh. salah saya. Iya, karena jilid 5 itu sudah sebenarnya sudah mendekati ini kan, mendekati Quran kan, sudah agak banyak hurufnya, sudah lebih kompleks itu kan, sehingga memang kalau tidak paham dasarnya ya sering sering salah nanti begitu. Sering salah ya. Nah, itu Saya itu jilid 5 sampai itu eh, yang harus dibaca dari awal sampai akhir sapu nafas itu saya belum berhasil. Itu memang oh nggak boleh diputus ya Us. oh kalau boleh atau enggak kalau kalau saya belum melihat apa namanya lafadznya ya tidak bisa menentukan Bu, apakah boleh diputus ataukah tidak karena memang kaidah wakaf wal ibtida itu kan dia banyak nanti ya banyak sudut pandangnya bisa dilihat dari maknanya ya bisa dilihat dari tafsirnya begitu kan bisa dilihat dari tanda wakaf yang ada di situ ya bisa dilihat dari kiroatnya begitu kan ya banyak makanya tidak bisa memutuskan apakah itu boleh diputus ataukah tidak. Tetapi kalau itu bacaan-bacaan yang masih umum sih seharusnya boleh begitu kan. Jadi memang kalau kita membaca Al-Quran itu memang baiknya kita tidak boleh memaksa seseorang untuk di dalam misalkan begini ya, ini satu misalnya begini. Nah, ini harus sampai satu ayat, nggak boleh diputus begitu. Nah, kita nggak boleh begitu, karena memang kondisi orang itu berbeda-beda. Bahkan kondisi nafasnya juga berbeda-beda. Apalagi ketika kita sudah agak sepuh begitu, biasanya nafasnya lebih pendek. Maka untuk orang-orang yang memang nafasnya pendek, maka kalau apa yang disampaikan guru kami, ya boleh diputus-putus. Misal di sini ya, khatamallah. Nah, begitu. Ala qulubihim. Nah, nggak apa-apa seperti itu. Tapi itu kan kondisi terpaksa, gitu kan. Nah, kalau kalau memang dia tidak bisa sampai di sini, begitu kan. Jadi ada pilihan, berarti bukan berarti kemudian tidak boleh wakaf ya, karena itu termasuk hal yang menyulitkan. Maka mungkin ya itu perlu dikonfirmasi ke guru yang di STTQ, apakah memang harus begitu ataukah apa begitu kan? Karena ya memang nafasnya nggak kuat mau bagaimana lagi begitu kan? Begitu. Seperti itu. Begitu, Bu.
Ya, Iya, makasih. iya begitu. Nah, ini saya kasih contoh yang di Mushaf Madinah ya. Nah, di sini kan misal mana? Ya ini kan waw sukunnya kan nggak ada tandanya. Tetapi ini bukan tidak dibaca, tetapi ini waw mat ya. Jadi tetap dibaca dua harokat. May Oh, yaqulu. Nah, begitu. oh Jadi iya kalau itu saya bingung. iya, kalau mushaf Indonesia ini nggak ada tandanya, nggak dibaca. Tapi kalau mushaf Madinah ini kalau dia itu waumat atau yakmat, memang dia tidak diberikan tanda. Nah, ini kan Oh, waumat ya, nggak ada tandanya. Ini wau sukun. Nah, ada tandanya. hmm, Nah, beda. Jadi kita tahu, oh ini berarti waumat. Oh ini berarti oh, wau yang ada di huruf hijaiyah. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita nggak tahu kan ini dianggapnya, oh ini berarti nggak ada. Ini ada. berarti dibaca satu harokat. Ya kulu. Nah, jadi salah nanti. Nah, begitu. Ya. Jadi itu beberapa bedanya ya. Atau lafat Allahnya juga ini tidak berdiri, begitu kan? Tidak berdiri. Iya, Nah, tapi tetap dibaca dua dua. harokat, tidak boleh dibaca satu harokat. Di sini ya di Hisyawah, di sini sinnya fathahnya biasa, ada tambahan di sini ya alif kecil. Nah ini maksudnya sinnya ini dibaca seperti Dua. fathah berdiri kalau di mushaf standar Indonesia begitu. Nah itu beberapa perbedaannya untuk di mushaf yang standar Madinah. Yang huruf ya mana ya? Yang ya belum ketemu atau ini ya ini juga ya. Ini kan nggak ada tandanya ini yaknya. Ini bukan tidak dibaca, tapi ini yakmatnya. Jadi yakmat itu memang kalau di Mushaf Madinah dia tidak diberikan tanda. Tapi kalau nanti ya apa namanya ya sukun yang biasa begitu, maka dia ada tanda tanda sukunnya. Nah begitu. Itu sayang, ti. Iya, Iya ya. tinihim ya. T-nya dibaca Oh, dua harokat. Seperti iya, itu. Nah, itu beberapa. iya, ya, enggak ada. Iya, maka harus harus paham ya, begitu. Nah, ini kan Oh, sama, ini misal ulaika begitu. Kalau mushaf Madinah, wawunya diberikan tanda. Tapi ini bukan tanda sukun, begitu kan. Ini tanda sifir, artinya tidak dibaca. Nah, kalau kita oh, terbiasa pakai mushaf Indonesia, oh ini berarti waw sukun ya. Sehingga iya. dibaca ulah begitu. U-nya menjadi panjang. Nah, begitu. Oh, Nah, jadinya keliru cara membacanya. Nah, seperti itu. iya ya. Iya, makanya perlu belajar ininya dulu ya, dobetnya dari masing-masing baik Quran standar Madinah ataupun yang standar Indonesia karena memang ya berbeda begitu kan. Nah, misal ini ya huruf ya ini ada ya mana tadi. Nah, ini kan. Nah, ini umyun. Nah, ini ya-nya nggak ada titiknya. Nah, tapi dia tetap dibaca begitu kan. Oh iya. Oh Iya, iya. Kak. Iya, nggak ada titiknya begitu kan. Kalau yang Indonesia enggak Ada titiknya, tetap dibaca. ada titiknya. Bukan Indonesia nggak dibaca karena Oh, di usaha Indonesia kan iya. loh ini nggak ada titiknya, ya berarti nggak dibaca. Wah, nanti repot lagi begitu Oh, kan. Nah, seperti itu. Nah, makanya perlu ini ya. Apa? Ya pelan-pelan nanti ya. Harus oh iya. difahami satu persatu dari dobetnya masing-masing. Maka kalau belum terbiasa ya sarannya pakai yang mushaf ini dulu aja. Mushaf yang di Oh, Indonesia dulu biar tidak bingung. Atau kalau memang di
tempat kita belajar mengharuskan pakai mushaf Madinah, ya berarti kita yang harus belajar pelan-pelan, dihafalkan, begitu kan, tanda-tandanya, begitu kan. Nah, atau ini ya, di sini kan ya ini kan yaknya terus nggak ada tandanya, berarti kan ya mat. Nah, di sini toknya kan nggak ada tanwinnya ini. Ini Ya. padahal ini tanwin ini harusnya. Tanwin bertemu ba sehingga muhitum bil. Nah, kalau kita nggak paham ini kan dikira domah biasa sehingga Oh, muhitu bi begitu. oh Padahal ini iya tanwinnya ya. diganti mim sudahan. Hmm, Iya. Maka beda. beda Bu. Dobetnya memang memang beda-beda. Maka perlu difahami seperti itu. Ya itu ya sedikit apa namanya perbedaan. Kita lanjutkan ya. Ini malah Ya, membahas. maaf, Gus. Ya nggak Makasih. apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Ya semoga juga berguna untuk apa namanya sahabat-sahabat yang lain ya yang sedang menyimak di siang hari ini atau yang nanti melihat rekamannya. Ya. Baik, kita lanjutkan tadi ayat 8 ya. Sekarang di An-Nisa ayat yang ke-11. 11 itu lafat yang dianggap pelik itu ada di mana ini? Oh, panjang ya ini. Nah, di sini ya, yaitu di an-nisfu ya. Itu ada huruf shad yang sukun, kemudian huruf fa yang sukun karena wakof. Nah, maka ini juga beberapa kesalahannya fa-nya tidak terbaca. Jadi falahan nils, nah, fa-nya hilang. Atau justru malah shotnya juga menjadi sin ya. Falahan nisf. Nisf jadi S ya, jadi sin. Maka yang lebih tepat adalah ya seperti yang tadi ya di beberapa lafadz yang sebelumnya. Tunaikan dulu shot yang rokhawah. Setelah itu tunaikan fa yang dia juga rokhawah. Tetapi shotnya jangan dipantulkan. Jangan nilsef ya. Kalau sef gitu ya, shotnya dia jadi mantul ya. Tetapi an nilsef ya. Nilsef. Nah, bukan nisef tapi nilsef ya. Memang tipis ya. Tapi akan kerasa kalau kita membaca dengan nisef dengan nilsef. Nah, ada jeda sedikit untuk memisahkan antara rokhawahnya shad dengan ketika hendak berpindah ke huruf fa begitu. Nah, itu di An-Nisa ayat ke-11. Hari ini cukup banyak ya wakaf-wakaf di dua huruf sukun seperti di pertemuan beberapa pekan yang lalu. Kemudian selanjutnya di An-Nisa ayat 12. Mana ayat 12? Oh, ini ya. Ayat 12 di ya ini seperti yang tadi mana? Hmm. Nah, di sini. Nah, ketika wakaf pada ro yang bertasdid ya, ro yang bertasdid. Seperti yang tadi ya, sebelumnya ada lam yang bertasdid, maka dia harus tertunaikan tasdidnya begitu. Nah, kebetulan di sini ada hukum mat lazim ya, mat lazim mutsakol ya, mat lazim mutsakol filmi ya, ghairu mudhar. Nah, ada ar, nah, begitu ya. Kalau mudhar, nah itu
Roknya belum bertasydid ya, sehingga seolah-olah menghilangkan satu huruf ya. Dan roknya harus tebal ya, harus tafkhim karena dia berhubungan dengan fathah ya. Ar, ar, ar ya, bukan or tapi or ya. Or, nah, begitu. Nah, ini huruf ro ini memang agak spesial ya. Dia huruf yang luar biasa, maka ada bab tersendiri kalau di kelas itu ya, ada ahkamur ro. Itu membahas khusus untuk kaidah cara membaca huruf huruf ro. Karena memang dia berbeda dengan huruf yang lainnya. Selanjutnya di ayat 12, wah ini langsung agak jauh ya. Di ayat 32. Jadi kalau ada yang kesulitan di antara ayat itu ya bisa ditanyakan. Kalau enggak ada kita sesuai dengan yang ditulis di buku ini saja. Ayat 31, 32 yaitu pada lafaz mana? Oh ini. Ya, di sini ya lafaz ala ba'din ya. Ala ba'din. Nah, di sini juga sama yaitu laki-laki wakaf pada dua huruf sukun ya. Nah, maka harus ditunaikan sifat dari ain yang tawasud, kemudian huruf dot yang dia rokhwah dan juga istiqolah. Maka jangan ba'd. Ya, kalau ba'd ya, dia jadi dal ya atau ba'd jadi t nah, begitu kan. Jadi memang eh, bedakan ya dengan ketika kita membaca bukan membaca ya berbicara di dalam bahasa Arab ya. Kalau berbicara bahasa Arab ya bukan sedang membaca Al-Qur'an maka memang qalqalah dan sebagainya itu tidak tidak terlalu di ini ya ditekankan ya. Misalkan ketika kita eh, membaca anjing ya, anjing kan al-kalbun ya. Kan biasanya orang Arab itu selalu disukunkan di huruf yang terakhir. Maka kalbun itu kalau kita sukunkan, kalau membaca dalam percakapan biasa ya al-kalb begitu kan. Tapi kalau kita membaca Quran, ketika ada misalkan ya ada lafadz anjing, bacanya bukan al-kalb, tetapi al-kalbe. Nah, begitu. Ya ini juga kalau membaca bahasa Arab ya al-ba'd, begitu kan ba'd ya. Ainnya sedikit mantul ya nggak ada masalah begitu kan. Tapi kalau membaca Al-Quran ya tidak bisa ya. Atau ketika kita mengucapkan meja ya maktabun, nah itu nggak apa-apa begitu. Nah, tapi kalau kita sedang membaca Al-Quran ya kafnya tunaikan hamsnya mak, ya, makta ya maktabun ya. Jadi kalau sedang berbincang-bincang maka ya maktabun ya. Atau seperti pas kita masuk di eh, alat yang ketiga itu kan kalau kita sering ya al-halq ya begitu kan. Nah, bukan al-halqa tapi al-halq begitu kan. Ya itu karena posisinya kita sedang bukan sedang membaca Al-Qur'an maka al-halq ya. Tapi kalau membaca Quran ketika ada lafaz yang serupa maka bukan al-halq tapi al-halqa. Nah, begitu. Ya, maka memang baca Al-Quran itu ada aturannya ya yang disebut dengan tajwid dan memang itu juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka di sini pun juga sama bukan bukan banget ya, begitu ya, tetapi ba'u ya ba' kemudian au ya ala ba'u ya ba'u ya seperti itu.
Jadi bukan ala ba'd, nah, ala ba'd. Nah, itu eh, kurang sesuai. Nah, seperti itu. Nanti biasanya yang agak susah juga itu ketika wakaf di huruf ta itu ya, suhat begitu. Ya. Biasanya seringkali di situ agak susah. Nah, itu juga kita temukan, tapi itu saya lupa ya ayat berapa. Itu juga perlu dilatih ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ayat 32. Ayat selanjutnya masih di 32 di lafadz pelik selanjutnya yaitu di mana ini? Oh ini di bawahnya ini ya, yaitu di mimak tasabena. Nah ini kalau kita tidak sedang baca Al-Quran ya mimak tasaben begitu kan. Nah, tapi kalau eh, ya kalau ini memang begitu ya karena baknya memang mantul ya. Jadi mimak tasaben ya tasaben ya tasaben ya. Kalau itu ya betul begitu. Jadi tidak ada bedanya ketika juga membaca atau berbincang dalam bahasa Arab ya. Karena kebetulan mbaknya dia kolkolah sehingga eh, menunaikan kolkolah dari ba, kemudian disambungkan ke huruf nun yang sukun. Tapi untuk yang ini tadi, yang atas ini, ya ainnya dia tidak ada kolkolahnya. Ya, maka tidak bisa ainnya itu dikolkolahkan. Nah, itu selanjutnya satu lagi atau dua ya. Kita lihat jamnya nanti. Setelah dari sini kemudian di mana ini? Anisa 36 37. Anisa 36 37 mana? 36 oh 37. Oh di sini ya. Ketika ini ya ketika mungkin ketika wasol karena di sini ada tanda lam alif ya. Sehingga kadang orang itu fokus pada tanda wakofnya dalam alif sehingga semangatnya ingin menyambung ya, menyambung ke ayat berikutnya ya, menyambung ke ayat eh, berikutnya. Nah, di sini ada yang cukup menarik juga ya. Jadi kalau ya ini sedikit kita bahas sedikit ya terkait alladzi ya. Jadi ya kalau nanti ada yang lebih pandai bahasa Arab nanti kalau ada yang kurang tepat dalam penyampaian saya bisa ditambahkan koreksinya ya. Tapi kalau tepat ya ya sudah ya. Jadi memang kalau kita ya ini tadi yang saya sampaikan terkait wakaf wal ibtida ya. Nah, ini alladzina ya. Alladzina itu kalau dalam kaidah bahasa Arab memang dia itu kan namanya isim mausul ya, yaitu kalau kita itu kata penghubung ya, kata penghubung. Jadi kata penghubung itu kalau dalam ini kita bicara kaidah nahwu sorof ya. Jadi kata penghubung itu alladzi itu artinya yang ya, yang ya artinya yang sebenarnya. Sehingga dia itu eh, tidak bisa berdiri sendiri. Artinya memang dia harus disambung antara lafat sebelumnya dengan lafat setelahnya, begitu kan. Maka di sini oleh para ulama ya diberikan tanda lam alif, nah, agar disambung ya.
Nah, itu kalau kita lihat dari kaidah nahwu sorofnya. Tetapi lagi-lagi Quran itu kan dia mukjizat ya, maka tidak sepenuhnya eh, apa ya, tidak sepenuhnya bisa menggunakan kaidah nahwu sorof. Karena memang walaupun dia bahasa Arab, tetapi sejatinya Quran itu ya bahasa Quran, ya bahasa Quran. Nah, sehingga walaupun ini isim mausul, karena dia di awal ayat, maka kita wakaf di sini pun tidak ada masalah. Nah, jadi ini yang tadi sempat saya katakan ya terkait yang ditanyakan Bu Rini tadi, boleh nggak diputus dan sebagainya? Nah, boleh nggak? Apakah tidak boleh diputus? Nah, kalau kita sudah bicara wakaf wal ibtida, ini eh, pandangannya luas ya. Kalau dari sisi makna, dia nggak boleh diputus, begitu kan? Tapi dari segi adul ainnya, dari segi penomoran ayatnya, dia boleh diputus, begitu kan? Karena dia sudah di sini sudah akhir ayat, begitu kan? Oh, terus mana yang betul, begitu kan? Ya semuanya betul, tergantung bagaimana cara kita bagaimana dengan sudut pandang apa kita melihat. Nah, dan nanti di tempat-tempat yang lain akan juga kita temukan seperti itu. Maka kita tidak tepat ketika apa namanya kemudian menyalahkan ya Al-Quran ketika ini nggak boleh wakaf di sini karena ini harusnya nyambung ke situ ya. Tapi di sini ada akhir ayat. Kalau kita tidak membolehkan ya kita berarti sudah ya kalau bahasa kasarnya ya sudah menentang Allah ya karena ini yang apa namanya ini sudah dicontohkan Rasul juga bahwa Rasul berhenti di setiap akhir ayat. Ya, maka harus ditambahkan dengan kaidah yang ada di dalam ilmu tajwid. Nah, itu sedikit tambahan ya. Nah, di sini yang dianggap pelik itu adalah ketika biasanya mau menyambung ya. Tapi ini gampang ya. Sudah ada tanda nun kecilnya. Jadi kalau diputus ya ini terbaca roknya dibaca dua harokat menjadi mat iwat. Fakhuro ya, roknya dibaca tebal. Tetapi kalau diwasolkan ya, diwasolkan ke ayat berikutnya, maka ini roknya tanwinnya ini dijadikan bukan tanwin ya, jadi khaironi ya. Tetapi roknya tidak panjang ya. Dulu ada yang tanya itu, kalau disambung begitu. Nah, ini berarti roknya menjadi panjang ya. Fakhuronil begitu. Enggak ya. Dia tidak menjadi panjang, tetapi roknya menjadi satu harokat. Fakhuronil ladzina. Ya, fakhuronil ladzina. Nah, seperti itu. Ini nanti kalau mau diurai agak panjang ya. Ini nanti kaidah rumus pertemuan dua sukun atau iltiqaus sakinain. Nah, tadi kalau Bu Rini tadi ya, ini sebentar saya lihatkan halaman berapa ini. 85 ya. Kalau pakai mushaf Madinah, nah nggak nggak ada itu tanda yang seperti itu. Coba ya, 84. Eh, 84 ayat berapa ini tadi? 3637. Nah, di sini ya. Nah, kalau Mushaf Madinah nggak ada. Nah, nggak ada nun kecilnya begitu kan. Nah, jadi kalau kita nggak paham kaidahnya, maka terbaca fakhurul ladzina begitu kan. Nah, makanya sebenarnya kalau ya ini nanti hubungannya ke bab gharib ya, itu kalau disebut dengan nun wikoyah agak kurang sesuai ya.
seperti yang disampaikan oleh guru-guru kami ya. Karena itu sebenarnya bukan nun wikoyah ya, tetapi itu adalah pertemuan dua sukun yang mana nunnya di situ bukan ditambahkan belakangan, tetapi memang sejak awal di situ sudah ada nunnya, ya. Sejak awal di situ sudah ada nunnya. Nah ini kalau dibahas nanti agak panjang. Jadi cara membacanya seperti itu tadi di ayat 36 dan 37. Mungkin sampai di sini dulu ya, 36, 37. Kita lanjutkan besok. Atau ada yang mau bertanya? Satu silahkan ya. Tapi satu aja ya, sudah jam 2. Kalau nggak ada kita tutup. Berarti lebih aman kalau akhir ayat dia berhenti gitu aja ya us ini. Ya, Aku betul Bu. rolas. Jadi kalau mau aman ya setiap akhir ayat berhenti saja. Fakhuro, kemudian alladzina. Nah, begitu. Karena akan wakaf pada akhir ayat itu masuk dalam kategori wakaf sunnah. Ya, wakaf sunnah. Maka ya ada nilainya tersendiri di situ. Nah, begitu. Tapi kalau mau disambung ya boleh-boleh saja. Bukan berarti kemudian kok diwasol boleh enggak boleh ya. Ya boleh-boleh saja. Begitu. Boleh enggak ada masalah. Kalau tahu ilmunya itu Iya, kalau tahu. Kalau ya tanwin nih. iya, kalau nggak tahu, kalau apa namanya rawan terjadi kesalahan ya sudah setiap akhir ayat wakaf saja. Itu lebih amannya begitu. Ya, saya itu nyambung ya rohnya dua. Oh, Dua begitu. roh. Nah, berarti cocok ya. Seringkali disambung tapi rohnya Iya. dipanjangkan. Harusnya rohnya dia Iya. satu ya, bukan dua harokat. Iya, seperti itu. Ya, cukup ya. Ya, Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, semoga ada manfaatnya apa yang kita bahas hari ini. Ya, semoga Allah mudahkan pemahaman kita dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Yes, Maaf. sama-sama.